Iya. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan OBP kita di malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Selamat malam dan selamat datang dalam acara online business presentation kita di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Iya, perkenalkan nama saya Ruth Deborah Rumbiak. Saya dari Manokwari, Papua Barat. Nah, karena informasi malam hari ini akan disampaikan oleh salah satu sosok ibu rumah tangga. Beliau juga seorang penulis buku Smart Mom and Smart Money. Apa Mama cerdas dan juga uang juga akan cerdas, seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh saya sedikit memberikan pengertian. Terus beliau juga pengusaha perhotelan Bapak Ibu. Beliau punya hotel kalau di Papua ada di Sorong, Manokwari dan juga Jayapura, dan pengusaha dan usaha yang lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Master Triple Executive Achiever, Ibu Lydia Veronica, waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih buat Ibu Ruth ya, moderator kita di malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ya, maaf atas keterlambatannya sedikit. Ya, selamat bergabung ya di Zoom pada malam hari ini. Saya dipercayakan ya oleh Smart Academy untuk membawakan online bisnis presentasi pada malam hari ini. Izinkan saya ya Bapak Ibu undangan yang barusan pertama bergabung di dalam Zoom malam hari ini untuk menjadi perpanjangan tangan pengundang Bapak Ibu ya untuk menyampaikan sebuah informasi dan peluang yang menurut kami ini sangat-sangat layak untuk dikerjakan ya. Tapi Bapak Ibu ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Kalau cocok boleh ambil peluangnya, kalau nggak cocok ya anggap saja informasi yang mungkin di kemudian hari bisa akan berguna. Oke ya, Bapak Ibu boleh ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh, boleh kasih jempol ya Bapak Ibu di chat ya atau di layarnya. Dan juga Bapak Ibu tadi mungkin sudah disampaikan ya sama Ibu Ruth, kalau boleh ya, kalau boleh nih Bapak Ibu, mohon buka kameranya ya, mohon buka kameranya. Terus habis itu interaksi juga ya Bapak Ibu sama saya, biar saya seperti nggak ngomong di laptop. Jadi kita ada two ways communication ya, jadi dua arah. Jadi seperti meeting face to face ya, karena harapan saya, besar harapan saya ya, berawal dari meeting pada malam hari ini, nanti di kemudian hari setelah Bapak Ibu merasa cocok, kita bisa bertemu face to face, Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu stay sampai akhir, karena di akhir acara itu ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya dengan saya secara langsung, akan ada sesi di akhir acara ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah kasih jempolnya banyak-banyak. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin banyak yang berpikir ya, kira-kira saya diundang pada malam hari ini ke Zoom untuk dengar informasi seperti apa. Oke, jadi Bapak Ibu kita seperti ngobrol aja ya. Jadi sharing-sharing aja Bapak Ibu, nggak usah terlalu tegang-tegang amat ya. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira di sini siapa yang merasa dari tahun ke tahun ekonomi semakin susah? Siapa yang merasa seperti itu? Atau ada yang merasa ekonomi semakin gampang banget? Ada yang merasa semakin susah dari tahun ke tahun? Ya, oke, makin sulit tebak ya, makin sulit. Oke, saya sendiri secara pribadi, Bapak Ibu, merasa kita ini sekarang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatunya itu penuh dengan ketidakpastian, Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya manusia itu pada umumnya ya, pada dasarnya itu nggak suka dengan sesuatu yang nggak pasti. Betul? Siapa yang suka digantung-gantungin, yang nggak pasti gitu? Nggak ada ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana agar kita bisa mempunyai kepastian masa depan, Bapak Ibu, terutama dalam hal keuangan. Oke, karena menurut saya itulah yang dibutuhkan di zaman sekarang. Karena sekali lagi banyak Bapak Ibu yang merasa di sini ekonomi semakin susah.
Ya, kita sama-sama merasa seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu nggak persiapkan, ya pastinya dan nggak Bapak Ibu dan Bapak Ibu nggak adaptasi lebih awal, ya pastinya Bapak Ibu jadi orang-orang yang bakal ketinggalan dan nggak ada persiapan gitu ya, diombang-ambingkan dengan keadaan ekonomi seperti sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu mau sadar dan tidak sadar, harga-harga itu semakin naik. Ada yang merasa harga semakin murah dari hari ke hari? Ya, terutama kalau ibu-ibu itu pasti sangat-sangat paham sekali, ya, sangat tahu sekali kalau harga-harga di pasar itu semakin naik ya, apalagi harga-harga sembako, beras, sayur, gitu ya. Naik 1.000 2.000 itu juga tetap naik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu lihat dari tahun 2000 ke tahun 2025, 2000 tahun 2000 itu beras itu 2.800 per kilogram ya. Di tahun 2025 itu naik 18.500 per kilogram. Jadi kenaikannya itu berarti kurang lebih 560%. Oke. Nah, emas Bapak Ibu di tahun 2000 itu 85.000 per gram. Di tahun 2025 ya, naik jadi 1.568.000. Berarti kenaikannya itu 1.744%, bahkan sekarang sudah lebih naik lagi harganya. BBM pun seperti itu, ya, naik sekitar 769%. Oke, jadi Bapak Ibu, artinya, ya, kalau Bapak Ibu nggak punya income atau nggak punya penghasilan yang dihasilkan dalam 25 tahun, bisa naik lebih dari 500 sampai 1.000%, berarti istilahnya Bapak Ibu itu tergerus yang namanya inflasi. Uangnya Bapak Ibu tergerus yang namanya inflasi. Jadi percepatan kenaikan harga itu lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan pemasukannya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja kantoran, ya mungkin PNS, mungkin karyawan swasta, mungkin punya bisnis sendiri. Bapak Ibu coba pikir, kalau Bapak Ibu sudah berbisnis atau sudah bekerja selama 25 tahun, apakah kenaikan gajinya lebih daripada 1.000%? Ada yang kenaikan gajinya 1.000%, Bapak Ibu? Tidak ada. Jarang, jarang ya, Bapak Ibu jarang. Oke. Nah, jadi banyak orang ya, eh, pemikirannya itu simpan uang di mana, Bapak Ibu? Bank. Oke, dan satu-satunya tempat di mana uangnya itu bisa berbunga itu yaitu ditaruh di deposito. Ya, jadi waktu itu saya juga pemikirannya begitu, Bapak Ibu ya. Jadi karena ya pemikiran tradisional bank itu yang paling aman, gitu ya. Uangnya kita ditaruh di bank. Di tahun 2000 itu suku bunga 12,5%, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu waktu itu di tahun 2000 taruh uang itu 1 juta rupiah, ya uangnya Bapak Ibu di tahun 2025 itu akan bernilai 7.278.000. Oke, jadi Bapak Ibu lihat selama 25 tahun Bapak Ibu tabung 1 juta, ya kenaikannya seperti ini. Nah, benarkah bertumbuh Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau di tahun 2000 Bapak Ibu punya uang 1 juta itu bisa membeli beras 357 kilogram dan emas 11,7 gram. Dan di tahun 2025 uang 7.278.000 itu hanya bisa membeli beras 393 kilo dan emas 4,64 gram. Jadi walaupun nominalnya itu kelihatannya bertambah Bapak Ibu, ya 1 juta menjadi 7 juta, tapi daya belinya semakin menurun, ya dan harga barang semakin naik. Jadi sebenarnya uangnya Bapak Ibu itu nggak bertumbuh, tetap nggak bisa mengalahkan kenaikan barang. Jadi kalau Bapak Ibu itu tabung sekarang 500 juta sampai 1 M di bank, ya 5 sampai 10 tahun kemudian uangnya itu value-nya itu akan menurun. Jadi tergerus terus-menerus. Oke. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu kita harus mulai ya melirik tempat lain selain taruh di bank doang. Ya, salah satunya yaitu dengan cara berinvestasi. Nah, ini adalah investasi umum yang saya rasa mungkin Bapak Ibu di sini ya sudah kenal, ya sudah tahu, sudah paham. Ya, ada emas, logam mulia, mungkin biasanya zaman-zaman
neneknya kita, mamanya kita, itu suruh kita itu tabungnya emas. Gitu ya, kalau nikah itu dikasih emas. Karena emasnya itu dipercaya value-nya akan naik. Gitu ya. Nah, terus ada yang mungkin yang punya properti atau tanah atau apartemen ya yang disewakan atau rumah. Nah, itu juga termasuk investasi, Bapak Ibu. Nah, surat berharga ya macam-macam jenisnya, Bapak Ibu. Nah, karena kita sekarang sudah masuk era digital, Bapak Ibu ya. Di sini adakah yang nggak pakai internet, Bapak Ibu? Atau masih hidup di zaman yang nggak pakai digital sama sekali? Saya yakin nggak ada ya. Jadi kita semua ini tergabung, apalagi di Zoom saat ini ya, yang masuk di Zoom pastinya harus terkonek dengan internet. Jadi investasi digital, Bapak Ibu, ya mungkin ada yang sudah mengenal pasar saham, mungkin ada juga yang belum, sudah pernah masuk atau belum, ya nggak masalah Bapak Ibu ya, ini cuma pengenalan saja. Yang kedua ada aset digital, ya atau cryptocurrency, dan yang ketiga ada pasar mata uang, Bapak Ibu. Ya, jadi yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah yang di tengah-tengah, aset digital atau cryptocurrency. Oke, jadi kalau Bapak Ibu itu belum paham cryptocurrency, ya masuk di sini diundang nggak masalah ya Bapak Ibu. Inilah tujuannya kita memberikan informasi dan edukasinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau saya lihat di luaran sana, ya Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang aset digital atau cryptocurrency, itu orang banyak yang tiba-tiba tanda tanya gitu. Apa ini? Ya, bahkan mungkin di berbagai macam daerah, ya, terutama mungkin di daerah-daerah kota yang bukan termasuk kota besar, itu sama sekali nggak tahu istilah cryptocurrency itu apa, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita itu mengenal dulu, ya, tentang aset ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu saham, Bapak Ibu sudah tahu properti, Bapak Ibu sudah tahu emas dan lain-lain, kripto ini hanya salah satu kelas aset. Ya, jadi dia sama aja seperti aset-aset yang lainnya, cuma dia berbentuknya digital. Oke. Nah, dan kripto ini sendiri, kalau kita ngomong cryptocurrency, Bapak Ibu, ya, ini bukan zamannya lagi kita ngomong ini benar-benar aset atau bukan, atau spekulasi, atau bukan lagi, Bapak Ibu. Sudah bukan zamannya, sudah 2026, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus melek, ya, Bapak Ibu harus benar-benar tambah banyak pengetahuan tentang investasi, Bapak Ibu. Ya, terutama cryptocurrency. Nah, nanti saya ceritakan kenapa. Nah, karena cryptocurrency ini ya, terutama Bapak Ibu Bitcoin, ya yang kita biasa ngomong Bitcoin, ya itu sudah menempati urutan ke-8 aset terbesar di seluruh dunia. Ya, jadi kripto aset ini lahir pada tahun 2008, ya sudah diakui di Indonesia, ya di tahun 2019 itu sebagai salah satu aset komoditas di bawah peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Dan sekarang udah pindah ke OJK, ya, dan sudah diakui sebagai salah satu aset keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu itu beli kripto, pegang aset kripto itu nggak usah takut-takut lagi gitu, karena sudah resmi ya, diakui sebagai salah satu aset keuangan di negara kita, Indonesia. Oke, kenapa kripto? Jadi Bapak Ibu, kenapa kripto? Nah, dulu itu Bapak Ibu, orang itu investasi di apa yang bisa disentuh. Ya, sekarang orang investasi di apa yang akan mengubah dunia. Contohnya, Bapak Ibu, di sini siapa yang masih suka pergi ke tempat sewa-sewa CD? Atau misalnya di kotanya itu masih ada orang usaha buka-buka penyewaan di CD atau jual-jual DVD gitu? Nggak Ada? ada lagi, Bu. Masih ada, Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sudah tidak ada, sudah tidak ada. Saya nggak tahu kalau misalnya masih ada di kotanya itu kayaknya barang langka sekali gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang nggak simpan DVD player dan lain-lain. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal download Netflix ya dalam satu aplikasi Bapak Ibu sudah bisa nonton semua film yang Bapak Ibu mau
ya, bahkan film-film terbaru yang baru keluar di bioskop ya, setelah selesai ditayang sudah masuk ke Netflix gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita itu investasi di sesuatu yang bisa kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat secara langsung, Bapak Ibu, itu udah nggak zamannya. Ya, jadi sekarang ini orang-orang tuh pada lihat investasi apa yang bisa mengubah cara dunia bekerja, Bapak Ibu. Dan salah satunya itu adalah cryptocurrency. Karena cryptocurrency ini adalah aset digital. Oke, jadi aset yang intangible, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu kadang-kadang itu orang-orang melihat kalau, oh saya mau simpan itu sesuatu yang saya bisa pegang, rasa, raba gitu, taruh di berangkas gitu ya. Nah, tapi sekarang itu zaman sudah berubah, Bapak Ibu. Ya, dan ini akan mengubah dunia. Nah, kalau kita ngomong Bitcoin, Bapak Ibu, ya, kita harus paham kenapa aset ini ada potensi, dari mana harganya naik dan turun, gitu ya. Nah, jadi untuk simpelnya, ya Bapak Ibu, harga Bitcoin itu bisa naik dan turun ya, dan berharga karena kenapa Bapak Ibu? Karena supply demand aja. Jadi kalau Bitcoin ini dibandingkan dengan uang kertas yang Bapak Ibu itu selalu simpan di bank, uang kertas atau fiat money yang Bapak Ibu itu pegang, nah itu bedanya itu uang bisa dicetak tak terbatas Bapak Ibu. Oke? Jadi satu hari ini pemerintah bilang langsung cetak 2 triliun, ya berapa puluh triliun, berapa miliar gitu. Bisa Bapak Ibu. Suka-sukanya pemerintah dong. Mereka mau cetak berapa banyak uang. Itulah kenapa nilai uang turun-menurun Bapak Ibu. Karena tidak terbatas. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat contohnya kayak ada perang di negara lain dan segala macam gitu. Bisa aja ada yang mata uangnya itu sampai nggak berharga sama sekali, Bapak Ibu. Dibuang-buang di jalan gitu. Nah, itulah karakteristik uang kertas. Di printing tidak terbatas, Bapak Ibu. Nah, sedangkan Bitcoin ini ada karakteristik kelangkaan atau scarcity, Bapak Ibu. Ya, jadi ada kelangkaan kenapa dia bisa naik dan turun. Jadi supply-nya ya di seluruh dunia itu cuma ada 21 juta. Dan tidak akan bisa ada lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi teknologi di belakangnya yang dinamakan dengan blockchain, ya, jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir, nggak ngerti dengan istilah-istilah ini, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi pokoknya ada teknologi teknologi di belakangnya yang sangat-sangat aman, ya, yang membuat Bitcoin ini sangat transparan dan bisa bernilai berkali-kali lipat ke depannya, Bapak Ibu. Ya, apalagi ada namanya siklus 4 tahun Bitcoin yang dinamakan halving. Ya, jadi sama seperti emas, Bitcoin ini juga ditambang, tapi secara digital ya Bapak Ibu, melalui teknologi yang tadi saya bilang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini halving pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, itu pasti harganya akan cenderung naik tinggi. Ya, istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di suatu tempat, ya, contohnya kemarin terjadi COVID-19 atau pandemi Corona, gitu ya. Kira-kira itu masker semakin susah didapat atau semakin gampang didapat? Masker, masker muka, masker tutup ini ya, virus ya. Semakin susah, benar ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang kalau apa namanya supply-nya semakin menurun, ya semakin susah kan, semakin langka. Tapi orang yang mau pakai itu semakin banyak, demand-nya semakin meningkat, berarti harganya semakin apa maskernya? Murah atau mahal? Mahal Bapak Ibu ya, mahal. Waktu itu zaman-zaman COVID beli satu ini ya, beli satu apa dus masker itu 300 sampai 500 ribu Bapak Ibu. Ya sekarang udah nggak ada harganya di pinggir-pinggir jalan itu dibuang-buang gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya itu pun yang terjadi dengan Bitcoin. Jadi karena semakin tahun semakin langka apalagi dengan siklus 4 tahun ini
maka harganya itu akan semakin naik. Tuh ya. Walaupun ya kalau kita mau ngomong secara garis panjang ya, jangka panjang. Bapak Ibu bisa lihat kurvanya di sini. Nah, makanya cryptocurrency itu punya potensi yang sangat besar, Bapak Ibu. Nah, koin untuk ditambang. Ya, jadi sekarang yang sudah ditambang itu sudah 20 juta, Bapak Ibu. Sudah hampir 20 juta. Ya. Dan ini pendirinya Binance, ya, bank kripto terbesar di dunia. Dia ngomong market kripto itu masih kecil. Oke, jadi istilahnya kayak sesuatu yang baru-baru mulai gitu loh. Kayak zaman-zaman internet dulu gitu ya. Teman-teman baru kenal internet, banyak yang masih nggak percaya. Ya, tapi sekarang harusnya sih sudah mulai ini ya. Tapi potensi untuk kedepannya, terutama teknologi blockchain-nya itu belum sepenuhnya tergali. Ya, jadi kalau kita mau ngomong dunia yang lebih luas dibanding hanya cryptocurrency dengan teknologi blockchain ini banyak Bapak Ibu ya. Sudah mencakup pendidikan, sudah mencakup kesehatan, itu semuanya sudah mulai dipakai Bapak Ibu. Nah, jadi exchange kripto, pengawasan aset kripto pindah ke OJK. Ya, ini kenapa ada kecoret nih. Oke. eh Tingkatkan transaksi dan investor. Regulasi makin jelas, aset kripto punya potensi cerah di Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu, aset kripto ini pindah ke OJK adalah hal yang bagus, gitu ya. Karena bisa meningkatkan transaksi dan investor-investor yang eh, berinvestasi di aset kripto sendiri. Saya coba share ulang ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dengar apa yang dikatakan Pak Purbaya ya tentang cryptocurrency. Kripto itu menarik, Anda bisa punya untung besar, tapi kalau Anda nggak ngerti, uang Anda akan habis dalam waktu singkat. Jadi, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Pelajari dengan baik. Saya punya murid, anak didik ya, yang saya ajarin sedikit, terus saya ngerti kripto. Ngerti teknikal, ngerti fundamental segala macam. Dalam 2 tahun dia masih bisa ngumpulin uang dari 500.000 ke sekarang mungkin sekitar 50 miliar rupiah. Tapi tadi dia belajar betul fondasi, fundamental, pengetahuan dasar, ekonomi dia belajar, saham dia belajar, teknikal dia belajar. Dia ngerti apa pergerakan suku bunga The Fed, dia ngerti dampaknya ke setiap pasar seperti apa. Jadi kuncinya adalah pahamin instrumen investasi yang Anda invest. Ya, jadi Bapak Ibu intinya ya Bapak Ibu mau masuk di manapun, mau investasi di apapun, Bapak Ibu perlu paham ya uangnya Bapak Ibu ini berputar seperti apa, ya ditaruh di mana dan lain-lain. Ya, jadi jangan sembarang ikut-ikutan aja. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, kenapa kripto? Ya, kenapa kripto dibandingkan aset yang lain untuk sekarang? Bukan saya bilang aset yang lain itu nggak bagus, ya, tapi kenapa kripto ini wajib Bapak Ibu lirik untuk diversifikasi, gitu ya. Nah, jadi modal fleksibel dan terjangkau. Jadi saham harus beli saham penuh, properti butuh modal besar, emas minimal beli per gram. Likuiditas tinggi karena 24 jam global market. Jadi kalau Bapak Ibu punya aset kripto, berarti Bapak Ibu itu punya aset internasional atau aset dunia ya Bapak Ibu secara global. Jadi kalau saham pasti jam bursanya terbang saham di mana gitu, liquid. Ya kalau Bapak Ibu mau jual tanah, jual rumah itu sekarang nggak semudah itu. Emas pun seperti itu Bapak Ibu, ya. Tidak segampang-gampang itu juga Bapak Ibu. Ya kemarin-kemarin ada saya punya teman baru cerita mau jual emas 1 kilogram, nggak gampang, nggak ada yang mau beli, terlalu besar. Ya harus dipecah-pecah, terus habis itu kena bea cukai dan lain-lain juga, dan di berbagai negara itu punya peraturannya masing-masing juga. Jadi Bapak Ibu jangan pikir emas itu mudah dijual Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu itu pegang aset kripto, Bapak Ibu mau jual kapan saja 24 jam pasti ada yang beli. Pasti bisa cair. Nah, terus potensi keuntungannya tinggi.
saham, properti, emas cenderung lambat naik. Kenapa Bapak Ibu? Karena cryptocurrency itu market cap-nya masih terbilang lebih kecil daripada aset yang lain ini. Ya, jadi kalau market cap-nya masih kecil ya masih lebih panjang lagi perjalanannya gitu ya untuk naik ke sana gitu. Nah, terus akses mudah dan digital. Jadi saham perlu broker tradisional ya, properti perlu bank atau notaris, emas perlu toko atau online. Bapak Ibu di sini cuma perlu dompet digital aja untuk membawa aset ini, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mau kemana-mana aja nggak usah ribet. Diversifikasi dan inovasi ya, saham terbatas pada perusahaan, properti terbatas pada lokasi, emas tidak memiliki fungsi. Ya, jadi kalau misalnya properti, Bapak Ibu punya properti di eh, Indonesia, ya nggak mungkin dipindahkan ke Singapura gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu punya properti di Bali, dipindahkan ke Papua gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Terbatas lokasinya. Emas tidak memiliki fungsi, Bapak Ibu nggak bisa duduk atau nongki-nongki gitu bayar kopi dengan emas gitu ya. Mau bayar emas 1 kilogram juga orang nggak terima ya untuk di kafe ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan cryptocurrency ini sudah bisa menjadi alat pembayaran di berbagai macam negara Bapak Ibu. Contohnya ya, karena sekarang ini saya lokasinya ada di Singapura Bapak Ibu ya, sudah dalam masa transisi untuk berpindah ke sini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu naik Grab di Singapura, ya naik Grab taksi ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa ada pemilihan cryptocurrency. Jadi Bapak Ibu itu bisa bayar pakai kripto. Kalau Bapak Ibu naik Grab di sini, ya. Jadi bisa dipakai Bapak Ibu, memiliki fungsi untuk pembayaran. Nah, tanpa batasan geografis. Jadi saham, properti, emas terikat regulasi lokal seperti yang tadi saya bilang dan cuma kripto aja yang mempunyai transparansi dan teknologi blockchain. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu sering dengar kata-kata tetangga jangan masuk di kripto lah, gitu ya. Nanti uang hilang gitu. Terus habis itu ini aset terlalu beresiko dan lain-lain ya. Atau enggak Bapak Ibu bilang pernah dapat scam gitu kripto dan segala macam kripto dan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus pahami ya. Bapak Ibu dengar kata tetangga atau dengar kata orang atau institusi yang besar yang menggerakkan keuangan dunia ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau pelajari tentang cryptocurrency, Bapak Ibu, dulunya memang yang masuk untuk berinvestasi hanya retail-retail yang kecil. Makanya harganya itu volatilitasnya masih wah besar sekali gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah banyak institusi yang melirik ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat arah perekonomian itu bakal kemana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bakal kemana, kenapa nggak diikutin? Kenapa harus dengar kata tetangga yang nggak ngerti apa-apa gitu ya? Nah, jadi bank di Amerika kini bisa gandeng industri kripto secara legal. Sangat bangga Indonesia masuk 10 besar adopsi kripto dunia. Nah, Pakistan ajak exchange kripto global untuk mulai beroperasi secara resmi di negaranya. Nah, Bullies Thailand resmi izinkan turis untuk konversi kripto ke baht. Dalam waktu dekat, dana pensiun Australia sebesar 2,8 triliun siap masuk di kripto. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini institusi-institusi besar loh. Ya, negara-negara besar juga semuanya sudah di kripto. Ya, jadi kita cuma investor-investor kecil Bapak Ibu, ya kenapa kita tidak coba diversifikasi ke sana? Gitu ya. Paling tidak kalau uangnya kita itu bisa bertumbuh lebih daripada taruh di deposito, ya sangat-sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Asalkan, seperti yang tadi saya bilang, asalkan Bapak Ibu pahami gitu ya, jangan sekedar masuk aja. Nah, jadi banyak orang yang bertanya sama saya, Bu Lydia, kalau misalnya Bu Lydia ngomong kripto ini begini bagus lah, begini-begini gitu ya. Kenapa banyak yang nggak untung? Kenapa banyak yang malah rugi gitu ya? Nah, karena ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya red flag ini ya, stop. Stop dulu mindset ini gitu Bapak Ibu. Jadi FOMO atau asal ikut-ikutan. Ya, jadi Bapak Ibu ini bukan cuma sekedar di kripto, cuma kripto itu eh, lebih kayak terdengar wah gitu ya, karena banyak anak-anak muda yang tiba-tiba jadi kaya gitu kan.
Nah, terus habis itu kurang sabar dan ingin cepat kaya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, terjebak ini. Nah, terus habis itu tidak ada strategi asal beli-beli doang. Ya, ikut-ikut influencer sana sini. Terus habis itu emosi Bapak Ibu mengendalikan keputusan. Karena yang paling bahaya itu adalah ini Bapak Ibu, emosi. Ya, kalau lagi naik senang-senang, lagi turun takut, ya jual rugi. Gitu ya. Nah, dan nggak konsisten dan tidak mau belajar. Oke, jadi kalau Bapak Ibu itu punya salah satu mindset ya di antara ini, ya Bapak Ibu segera sadar. Ya Bapak Ibu, dan jangan coba-coba untuk berinvestasi kalau masih punya mindset seperti ini. Oke, jadi prinsip-prinsip yang dipegang ya dalam berinvestasi Bapak Ibu yang pastinya keamanan dana, ya nggak ada orang yang mau uangnya itu nggak aman. Ya jadi Bapak Ibu pastinya mau lega ya kalau uangnya saya ini saya tahu aman gitu ya. Nah, yang kedua legalitas karena kita masih di negara hukum, negara Indonesia, negaranya pasti butuh yang legalitas. Ya, walaupun bukan jaminan, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan legal yang bisa saja tutup. Tapi ya dibandingkan negara ya, dibandingkan perusahaan yang nggak ada asal usulnya, nggak tahu dari mana CEO-nya dan lain-lain, ya mendingan kita cari yang pasti-pasti aja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga pastinya profit atau keuntungan. Jadi kalau Bapak Ibu itu berinvestasi, pastinya Bapak Ibu itu mau sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan buat Bapak Ibu, bukan sebaliknya, gitu ya. Dan mana yang paling penting untuk Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa jawab sendiri, tapi bagi saya tiga-tiganya semuanya penting, Bapak Ibu. Oke. Jadi kita akan bahas satu-satu di sini seperti apa. Welcome to Auto Trade era ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selamat datang ya di dunia auto trading. Nah, sekarang Bapak Ibu dunia yang lagi mendominasi itu adalah robot atau AI. Oke. Dan di dunia trading sendiri pun juga sudah ada robotnya. Jadi Bapak Ibu selama ini ya saya masuk di dunia kripto dengan tahu segala potensinya yang bagus, tapi saya tidak pernah bisa eksekusi sendiri Bapak Ibu. Ya. Karena saya tahu pastinya saya belum punya disiplin yang cukup ya, saya masih emosional dan saya juga orangnya nggak punya waktu untuk mantau-mantau chart 24 jam gitu ya, pasti punya kesibukan yang lainnya juga gitu. Jadi saya cari satu alat bantu di mana alat ini ya saya percayai bisa membantu saya untuk invest di kripto ya dengan mudah ya, dengan simple tanpa perlu pikir apa-apa. Semua orang dari pemula pun bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi Moonbot adalah expert analyze cryptocurrency auto trading software yang didesain untuk memaksimalkan profit menggunakan money management dan technical analysis. Jadi kalau Bapak Ibu itu pernah mendengar robot trading, ya istilahnya mungkin agak bikin-bikin merinding gitu ya. Tapi Moonbot ini adalah bot Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nggak semua robot trading itu scam ya Bapak Ibu. Itu cuma kemarin di Indonesia itu banyak. Maksudnya banyak kejadiannya di Indonesia yang kita dengar juga gitu. Apalagi ya memang teman-teman kebanyakan di sini ya tinggalnya di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman baca di luaran sana ya atau di dunia trading secara umum, ya bot ini sangat-sangat membantu sekali dalam dunia trading atau orang-orang itu sudah mulai memanfaatkan teknologi dan AI ya untuk trading maupun pekerjaan yang lainnya. Ya, jadi dalam bidang keuangan sendiri pun bot ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi kenapa saya ceritakan sedikit, saya suka memakai bot Bapak Ibu dibandingkan saya sendiri. Karena saya orangnya itu suka sesuatu yang terukur Bapak Ibu. Dan Moonbot ini termasuk dengan algoritma bot. Ya, jadi ada banyak macam-macam robot, dia memakai teknik-teknik banyak macam-macam di luaran sana Bapak Ibu. Nah, Moonbot ini termasuk dalam kategori robot yang memakai algoritma. Oke. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Algoritma itu hitungan matematika pasti Bapak Ibu. Ya, jadi 1 tambah 1, 2 gitu ya. 8 kali 8, 64. Bukan yang lagi itu ya. Bukan yang lagi itu di TikTok gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar bisa terukur.
Jadi Bapak Ibu itu saya suka segala sesuatu tuh yang bisa saya ukur gitu ya dengan simple, dengan logika gitu ya. That simple gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang simple kenapa Bapak Ibu cari yang ribet gitu ya maksudnya ya. Jadi Moonbot timeline ya, saya perkenalkan sedikit tentang Moonbot. Jadi tahun 2022 itu Moonbot berdiri. 2023 perusahaan trading software pertama berlisensi Bapepti, 2024 tersebar di 20 negara dengan jumlah pengguna lebih dari 10.000. 2025 berlisensi OJK dengan jumlah pengguna lebih dari 20.000. Oke, dan CEO-nya ini adalah Pak Michael Tanudireja. Itu ya. Jadi Pak Michael ini orangnya kita kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi CEO-nya sendiri kita kenal ya, orangnya ada tinggal di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas tentang keamanan dana. Oke, jadi ada salah satu ciri-ciri robot yang scam dulu Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari pengalaman dulu nih ya. Saya entah nggak tahu di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah kena kah? Ada yang belum pernah kena ya, atau ada yang belum pernah sama sekali mendengar istilah robot trading ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang membedakan robot trading yang benar dengan robot trading yang nggak benar Bapak Ibu? Kenapa robot trading yang nggak benar itu bisa uang hilang ya, bisa scam? Nah, karena pertama begini Bapak Ibu. Salah satu-satunya ciri-ciri yang dipunyai semua robot trading scam yaitu adalah sistem titip dana. Oke, apa itu sistem titip dana Bapak Ibu? Jadi ya dananya Bapak Ibu dititip ke sana gitu ya. Jadi kalau orangnya lari ya atau perusahaannya tutup ya uangnya Bapak Ibu ikut ludes gitu. Oke. Jadi apa yang sebenarnya aman? Ya, jadi yang cenderung aman Bapak Ibu ya. Cenderung aman, tapi semua segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang 100% aman Bapak Ibu ya. Semuanya pasti ada resikonya. Ya, tapi kita cari yang cenderung aman Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Moonbot itu tidak menerima dana. Jadi Moonbot ini benar-benar pure alat bantu. Ya, jadi hanya alat teknologi, hanya AI Bapak Ibu ya. Jadi uangnya Bapak Ibu itu ada nanti disimpan di bank masing-masing. Tapi banknya itu Bapak Ibu harus buka ya. Jadi berupa bank kripto. Karena kalau bank BCA, bank Mandiri dan lain-lain itu ya belum menjual kripto gitu ya. Kita nggak bisa berdagang kripto di dalam situ. Jadi ada 3 exchanger yang sudah bekerja sama dengan Moonbot sendiri yaitu Binance, OKX, dan Toko Kripto. Jadi 100% Bapak Ibu dana aman di tangan masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu jangan tanya sama pengundangnya, kapan saya bisa withdraw profitnya? Ya kapanpun Bapak Ibu ya, kapanpun. Dan nggak usah minta izin sama Moonbot, dan Moonbot pun aja nggak tahu Bapak Ibu tarik uang atau masukin uang gitu ya. Yang Moonbot tahu hanya baca, jual, dan beli. Dan menghasilkan profit buat Bapak Ibu ya. Jadi sama aja seperti Bapak Ibu buka toko ya, Moonbot ini asisten pribadinya, uangnya Bapak Ibu pegang. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada uang di dalam ya udah Moonbotnya nggak bisa kerja gitu ya. Tapi kalau ada uang di dalam ya bisa diputar untuk dagang. Oke, jadi Binance, OKX, Toko Kripto. Kenapa 3 ini yang kita pilih? Ya, Binance exchange terbesar nomor 1 di dunia, jumlah pengguna lebih dari 150 juta, jumlah transaksi 250 triliun per hari. OKX exchange terbesar nomor 3 di dunia, exchange dengan izin beroperasi terbanyak di dunia. Toko kripto exchanger terbesar nomor 1 di Indonesia, memiliki izin dari Bapepti dan exchanger di dalam negeri. Oke, jadi apa bedanya Bu Lydia antara satu dengan yang lain? Nggak ada bedanya Bapak Ibu, ya. Bedanya itu ada beberapa fitur yang memang berbeda, tapi kalau untuk pemakaian Moonbot-nya sendiri ya, penghasilan profit dan lain-lain sama saja. Ya, jadi preference tergantung Bapak Ibu maunya pakai yang mana, exchanger luar atau exchanger dalam negeri gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat OKX sendiri ya, karena OKX ini dengan integrasinya dengan Moonbot sekarang bagus sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kita lagi lebih branding ke OKX, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini pengguna ya Moonbot di Singapura sendiri, karena OKX ini adalah exchange nomor 1 Singapura ya. Jadi pengguna Moonbot di Singapura sendiri itu sudah banyak gitu ya. Jadi
pastinya mereka mau exchange-nya itu punyanya negaranya sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau OKX Bapak Ibu itu perusahaannya ada di Singapura, di kantornya di Marina Bay Sands, ya. Jadi status layanan OKX apa semuanya sudah ini ya, sangat-sangat jelas. Nah, ini Pak Michael dengan Mr. Netero, ya, Global Director OKX-nya. Ini juga Pak Michael dengan Mr. Anderson Piero, waktu itu ada event di Bali, jadi ini Development Manager Southeast Asia OKX-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih bank, ya, kalau Bapak Ibu pilih bank, kenapa Bapak Ibu pilih bank tertentu gitu ya, kayak BCA, Mandiri, dan lain-lain? Karena Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu itu uangnya aman di situ, benar nggak? Kira-kira banknya itu bisa tutup nggak? Kan uangnya di situ. Bisa tutup nggak Bapak Ibu? Bisa, ya bisa Bapak Ibu. Bisa saja, semuanya bisa terjadi ya, kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, tapi kenapa Bapak Ibu mempercayakan uang di situ? Karena pertama kredibilitas dan mereka itu ada jaminan. Benar nggak? Jaminan uangnya Bapak Ibu di dalam situ. Ya, kalau terjadi apa-apa. Nah, begitupun dengan yang kita pilih Bapak Ibu, Binance atau OKX. Di sini itu udah ada proof of reserve. Jadi kalau uangnya Bapak Ibu itu kena hack lah dan segala macam, Bapak Ibu itu akan digantikan. Ya, ini adalah bukti kalau keamanannya ini dan kredibilitasnya ini sudah yang paling bagus sudah, yang kita pilih, itu ya. Ini ada coret-coret bentar ya, saya share ulang. Bapak Ibu mohon untuk tidak apa namanya merekam dulu ya, maksudnya merekam dari Zoom-nya, karena nanti akan mengganggu layarnya. Jadi nanti akan dari pusat langsung ya, Bapak Ibu yang rekam. Oke, jadi keamanan dana ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau satu perusahaan ya yang perputaran uangnya dalam 24 jam sebanyak ini, kira-kira perusahaan ini tutup nggak? Bakal tutup nggak Bapak Ibu? Satu hari omsetnya segini Bapak Ibu. Bisa saja tutup, cuma kemungkinannya kecil, Nah, mungkin lama ya. benar, bisa saja tutup tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya toko ya yang satu hari menghasilkan 79 miliar, yang nggak bakal tutup ya Bapak Ibu ya. Berarti perputaran bisnisnya bagus gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini eh, legalitas Moonbot. Oke, jadi kita lihat sendiri. Jadi ini adalah software trading pertama ya bersertifikasi Bapepti dan OJK di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita di sini ada izin penasehat berjangka karena kita bukan pialang, kita nggak menerima dana investasi, ya. Dan yang kedua ini kita sudah menerima izin berbasis teknologi informasi berupa expert advisor. Jadi Bapak Ibu, saya tahu Pak Mike dapat izin ini nggak gampang. Ya, ini bukan cuma sekedar izin-izin sertifikat keluar di kertas gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk mengurus ini butuh tahunan Bapak Ibu. Ya, dan melalui segala prosedur uji coba untuk mendapatkan yang ini nih Bapak Ibu, yang IT-nya ini. Jadi softwarenya sendiri itu sudah diuji coba dan sudah teruji kalau ini aman untuk digunakan oleh masyarakat luas. Gitu ya. Jadi ini bukan izin sembarangan. Kalau misalnya izin-izin Bapepti yang lain, mungkin yang seperti izin perusahaannya gitu ya. Jadi semua orang bisa saja bikin perusahaan, tapi alat yang bagus itu belum tentu semua orang bisa bikin. Nah, dan 2025 ya, karena Pak Mike selalu ikutin perkembangan hukum di Indonesia, PT Maju Untuk Negeri pun ya, Moonbot ini dibawahi oleh PT Maju Untuk Negeri ya Bapak Ibu, itu sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa cek di barcode ini ya, atau enggak ketik PT Maju Untuk Negeri gitu ya. Nah, jadi legalitas Moonbot ya Bapak Ibu, ini penyerahan izin penasehat berjangka di Mei 2023.
Oke, dan sekarang saya akan live demokan Moonbot-nya. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini masih semangat Bapak Ibu untuk menerima informasi Semangat, selanjutnya? Semangat semangat semuanya. Bu. Semangat semuanya. Semangat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada ketupat-ketupatnya nih Bapak Ibu ya. Jadi Moonbot ini di setiap di setiap ada momen dan lain-lain pasti kasih THR gitu ya. Kemarin barusan dikasih angpau, sekarang sudah mau dikasih THR gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Jadi ini exchanger yang dipilih kita bisa lihat di sini. Ini yang dipilih ini adalah Binance. Oke, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada yang tulisan USDT, ini adalah uang ya yang belum terpakai untuk berdagang atau trading. Nah, yang di koin aset ini adalah berarti jumlah uang yang sudah dipakai untuk berdagang atau sudah dipakai untuk membeli koin aset. Nah, jadi Moonbot ini Bapak Ibu, dia tidak pakai semua dana kita untuk membeli aset di satu harga dan sekaligus. Jadi dia memakai sistem yang namanya dollar cost averaging atau istilah awamnya cicilan lah Bapak Ibu ya. Jadi dia nggak peduli harga berapa, dia akan cicil Bapak Ibu. Ya, jadi dia jual beli di setiap kenaikan dan penurunan harga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat koin aset di sini itu apa saja yang lagi diperdagangkan ya, aset-asetnya apa aja. Ya, ada BTC, ya, ada BNB, ada ETH, ada XRP, Solana, ada SUI, NIR. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini juga benar-benar real trading ya, dikasih lihat lagi turun berapa persen ya, berapa USDT dan lain-lain. Jadi ini seperti laporan keuangannya Bapak Ibu. Nah, dan di sini juga Bapak Ibu langsung settingannya itu otomatis gitu ya. Jadi kita sudah pakai Ultimate, ini sangat-sangat menjaga kita dari resiko ya, naik turunnya market bergejolak sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Makanya di sini Ultimate itu kita tenang aja karena naik turun tetap bisa menghasilkan profit gitu ya. Nah, terus ada Coin Group, ini menghindari kita dari aset-aset koin yang beresiko. Dan juga sudah ada money managementnya. Jadi di sini ada perhitungan pengaturan uangnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini memakai hitungan matematika. Jadi kalau Bapak Ibu udah tahu kapitalnya itu berapa, ya dia akan hitung. Dia satu kali cicil itu beli berapa dan bisa beli berapa aset. Nah, dan di sini langsung sudah ada technical analisisnya yang kita bisa pilih. Ya, kalau yang mengerti boleh dipilih, yang nggak ngerti biarin default aja. Ya, jadi buat ibu-ibu, buat orang-orang yang awam ya, yang nggak ngerti, yang pokoknya apapun yang sangat benar-benar mulai dari nol ini sangat-sangat mudah diintegrasikan, tinggal start, botnya jalan sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu udah nggak perlu duduk-duduk ya, nggak bisa tidur karena pantau chart ya, atau lihat tiba-tiba market turun, pusing, market naik gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini profit yang dihasilkan ya selama 3 tahun 11 bulan dari modal 10.000 dolar. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nggak harus langsung taruh uang besar, ya bisa ditabung bertahap juga. Jadi sama aja seperti program tabungan aja sih Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jaga money manajemennya, pasti profit yang dihasilkan itu adalah konsisten. Ya, jadi kalau buat Bapak Ibu ya yang risk profilnya itu jangka panjang, terus habis itu Bapak Ibu mau hasilnya itu nggak usah terlalu yang muluk-muluk, tapi tetap ada setiap hari konsisten, cocok pakai Moonbot. Tapi kalau Bapak Ibu pikir mau taruh 10 juta, tiba-tiba jadi 100 juta dalam satu malam, ya nggak cocok Bapak Ibu ya. Ini bukan tempatnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, harian. Ini profitnya harian. Karena Moonbot itu tradingnya 24 jam tanpa henti ya. Setiap ada pergolakan market, naik, turun, dia jual dan beli. Dan nggak bisa sama Bapak Ibu. Ada yang 6 dolar, 14 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 55 dolar. Kenapa nggak sama? Ya karena market setiap hari nggak sama. Gitu ya. Jadi kalau pergerakannya lagi banyak ya, lagi rame, istilahnya toko lagi rame, omsetnya besar. Kalau lagi sepi ya toko omsetnya sepi. Gitu ya. Nah, jadi kita ambil contoh ya, saya cari yang mungkin agak rame gitu ya, biar bisa kelihatan cara kerjanya Moonbot dalam satu hari.
Nah, contohnya yang $129 per hari gitu ya. Nah, kalau kita klik di sini kita bisa tahu dia jual apa aja. Ya, di jam 10:36, 30 dia jual Solana, Ethereum, XRP sampai ke bawah gitu ya. Bahkan ini Bapak Ibu, dia jualnya bedanya ini 1 detik Bapak Ibu. Ini 1 detik. Ini ya. Ini lewat 30 detik, ini lewat 29 detik. Jadi kalau Bapak Ibu main manual ya nggak mungkin bisa kayak gitu ya. Nggak mungkin secepat itu gitu eksekusinya maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu ini dia dari jam 3 subuh dia udah mulai dagang nih. Udah mulai bergejolak, dagang, dagang, dagang terus sampai jam 10 malam. Gitu ya. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita pengusaha gitu lagi ini ya Bapak Ibu ya, lagi pusing. Kalau misalnya kita buka toko ya atau buka usaha apa, setiap bulan itu harus bayar gaji karyawan ya. Belum kalau karyawannya drama ya, minta pulang kampung dan lain-lain. Ya harus kasih gaji, kasih apa dan segala macam bonus-bonus Bapak Ibu. Dan belum tentu juga omsetnya naik juga ya pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mendingan sekarang ini pakai karyawan robot. Makanya sekarang banyak pekerjaan yang digantikan oleh software Bapak Ibu dibandingkan manusia. Ya, tapi pastinya ada banyak juga pekerjaan yang masih membutuhkan sentuhan manusia gitu. Jadi kita yang manusianya yang harusnya lebih pintar dalam memanfaatkan teknologi gitu ya, supaya nggak digantikan oleh teknologi gitu maksudnya. Oke, jadi itu ya sekilas cara kerja Moonbot Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi tanpa mundur Bapak Ibu seperti ini ya, karena banyak yang tanya sama saya, saya kan beli saja, boleh dia beli, terus nanti saya tunggu ya sampai harga berapa gitu baru saya jual. Ya, tapi tunggunya itu sampai kapan Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu soalnya kapan market naik, kapan market turun. Ya, peramal pun nggak tahu Bapak Ibu. Karena di sini bukan dunia ramalan-ramalan ya Bapak Ibu ya, atau prediksi-prediksian Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat keadaan geopolitik, kita bisa lihat yang lain-lain yang banyak mempengaruhi market, tapi nggak ada satupun yang bisa tahu kemana arah market. Nah, jadi kalau kita beli doang, Bapak Ibu, kita akan buang waktu sangat panjang ya untuk mengetahui kapan jualnya, kapan belinya gitu maksudnya. Kalau kita beli sekarang, bisa saja dia turun lagi, harganya lebih murah lagi gitu, terus nyesal gitu kan. Terus kalau kita udah jual, tiba-tiba harganya naik lagi, nyesal lagi. Terus atau enggak, kita nggak jual, harganya malah turun gitu kan. Jadinya pusing sendiri kan. Nah, jadi nggak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pakai Moonbot, nah kayak gini Bapak Ibu, segala sesuatunya otomatis. Ya, Bapak Ibu mau liburan kek, Bapak Ibu lagi mau istirahat kek, mau libur-libur, mau THR, mau angpau, mau dan segala macam, Bapak Ibu Moonbot tetap menghasilkan profit. Ya, buy low sell high, buy high sell higher Bapak Ibu. Itu aja. Nah, jadi resikonya Bapak Ibu pastinya seperti yang saya bilang ya, Bapak Ibu juga perlu paham resiko. Jadi karena kita ini mainnya di pasar spot, ya jadi kalau cryptocurrency itu ada dua pasar, ada pasar spot, ada pasar future. Ya, spot itu lebih beresiko rendah Bapak Ibu karena kita pegang barang ya dan nggak ada namanya hangus atau uang hilang atau margin call Bapak Ibu ya. Kalau pasar future bisa ya, tapi mungkin keuntungannya itu kadang-kadang bisa langsung tiba-tiba berkali-kali lipat. Nah, kalau pasar spot itu memang cocoknya buat orang-orang yang mau konsisten dan jangka panjang, yang sabar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada resiko scam, dana di exchanger, tidak ada margin call transaksi di pasar spot. Satu-satunya resiko yang Bapak Ibu itu bisa saja alami, ya, dan kita juga pastinya di sini yang sudah pakai Moonbot itu bisa alami, karena tradingnya di pasar spot. Ya, kalau money manajemennya nggak bagus, kita bisa mengalami yang namanya masa tunggu atau floating. Gitu ya, jadi dananya udah habis dipakai untuk beli koin, ya, terus koinnya lagi turun, gitu harganya. Jadi ada masa tunggu di situ kalau kita nggak top up lagi untuk beli di harga bawah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada 3 paket ya yang Bapak Ibu itu nanti bisa pilih ya, nanti akan saya jelaskan kemudian.
Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada fitur dari Moonbot ya yang namanya trailing profit. Jadi kalau Bapak Ibu itu pakai paket basic dengan advance ya yang paket 2 pertama, itu dia akan mengambil profit di setiap 1,5% kenaikan harga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada satu aset naik 5%, nah di situ ada opportunity loss-nya sebanyak 3,5%. Nah, sedangkan kalau di Pro itu dia akan ada trigger harganya dan dia akan ada target profit di pengurangan 1,5%. Jadi kalau misalnya ada satu aset yang naik 5%, dia akan ambil di 3,5%. Jadi dia akan memaksimalkan profit di saat market itu lagi tiba-tiba terbang gitu ya. Jadi dia akan ikut sampai pucuk paling atas baru dijual. Nah, dan juga kita ada fitur yang baru, ada the first software with block algorithm in the world. Ya, Bapak Ibu, saya suka sekali ya dengan inovasi-inovasinya Pak Michael yang selalu membuat Moonbot ini sangat nyaman dipakai, ya, sangat aman dipakai dan juga jadi bisa menolong banyak orang, ya, terutama dalam berinvestasi di dunia cryptocurrency. Nah, jadi Moonlogic ini Bapak Ibu sangat bagus sekali untuk di market kondisi yang lagi turun-turun. Ya, jadi dia memanfaatkan dananya kita untuk ketahanan yang lebih panjang. Seperti itu ya. Nah, dan juga kalau Bapak Ibu itu trading memakai Moonbot, Bapak Ibu akan mendapatkan profit pastinya dalam bentuk USDT. Jadi kalau USDT-nya itu harganya naik ya, pastinya kita lihat kalau kita pegang dolar pastinya lebih kuat dibandingkan kita pegang uang rupiah gitu ya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan double engine profit. Jadi kalau uang kursnya naik ya Bapak Ibu uangnya juga bertambah gitu ya. Dan juga dengan profit dari trading Moonbot-nya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan isi kredit ya untuk profit sharing. Jadi Moonbot ini dapat uang dari mana ya? Nggak mungkin Bapak Ibu pakai gratis pastinya. Jadi Bapak Ibu akan isi kredit untuk dibagi 80-20% terhadap perusahaan. Jadi 80% punyanya Bapak Ibu, ini profitnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan langsung diambil dari uangnya Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu yang akan isi sendiri di Moonbot dan akan dipotong setiap kali menghasilkan profit. Kalau misalnya profitnya nggak dihasilkan, yang nggak dipotong Bapak Ibu. Itu ya. Nah, jadi di sini juga ada keuntungan pengembangan bisnis. Ya, kayaknya ada yang ini. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya saya ini sudah pakai Moonbot ya, saya buka toko ya. Jadi saya pakai Moonbot saya anggap seperti buka toko online gitu ya. Tapi yang dagang bukan manusia gitu. Nah, kalau saya udah buka toko terus saya lihat keuntungan tokonya bagus, kira-kira saya mau buka cabang nggak? Buka cabang lagi. Buka lah Bapak Ibu ya. Kalau ada modal ya pasti buka. Kalau misalnya kita punya toko gitu pasti buka kalau misalnya berpenghasilan yang bagus gitu dan kita udah punya sistem gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di luaran sana, jadi misalnya saya punya kafe ya. Kebetulan dulu saya pengusaha kafe. Nah, kalau saya mau buka kafe yang baru, kira-kira modalnya keluar lagi nggak? Keluar. Pak, Modalnya Keluar lagi ya keluar. Bapak Ibu ya, keluar lagi. Iya. Tapi di sini Bapak Ibu kalau buka ini ya, kalau buka toko, Bapak Ibu yang dibayar. Enak nggak? Jadi kalau Bapak Ibu mau Enak. buka cabang, Bapak Ibu yang dibayar. Setiap cabangnya dibayar Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana caranya seperti itu? Bapak Ibu kira-kira bisnis seperti ini oke nggak? Menurutku Oke, oke Bu. banget, gitu ya. Menurutku sangat-sangat oke. Nah, jadi ini modalnya Bapak Ibu ya. Jadi modal bisnisnya, bukan modal trading ya Bapak Ibu. Kalau modal trading Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan pengundangnya mau mulai dari berapa ya, tergantung dana dingin masing-masing orang. Sebenarnya. Nah, ini modal usahanya. Sama seperti kita mau buka toko untuk dagang, kita beli dulu tokonya.
Oke, tapi di sini bedanya itu kalau kita mau buka cabang, kita nggak perlu beli tokonya ulang lagi gitu. Kita cuma cukup beli satu kali gitu ya. Apalagi yang seumur hidup atau yang pro. Jadi di sini ada 3 paket bergabung. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai eh, basic ya itu Bapak Ibu bayar per tahun. Jadi harganya 2.500.000 dan di sini modenya itu standar. Jadi dia hanya bertransaksi sampai 35 penurunan harga. Jadi 35 kali step dia beli, habis itu kalau sudah turun di bawah itu dia akan berhenti membeli. Jadi pastinya profit yang dihasilkan akan berbeda dengan Advance dan Pro. Karena Advance dan Pro ini sudah ada ultimate mode atau menjaga sampai 100%. Dan sudah ada grouping koin, jadi menghindari dari koin-koin beresiko tinggi. Ya, dan Advance ini sewanya selama 7 tahun. Jadi Bapak Ibu sewa tempatnya selama 7 tahun, sewa alatnya. Ya, jadi Bapak Ibu bayarnya 12.500.000. Oke, jadi Bapak Ibu ini harus berpikir secara bisnis konvensional gitu ya Bapak Ibu. Karena saya ini sudah bertahun-tahun pengusaha Bapak Ibu, jadi saya berpikir waktu pertama kali diproposkan tentang Moonbot, saya berpikir ini seperti saya lagi memulai usaha baru gitu. Jadi kalau saya sewa setahun 2.500.000 sudah dapat karyawannya sekaligus, sudah dapat tokonya, 12.500.000 saya sewa 7 tahun, sudah dapat itu juga ya dengan di dalam tokonya itu sudah lebih bagus. Pro ini yang paling murah sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mau dihitung-hitung secara bisnis ya. Karena sudah dapat seumur hidup, jadi udah kayak beli rukonya. Udah milik saya gitu. Dan udah dapat segala macam fasilitas di dalamnya, istilahnya semuanya sudah direnovasi, tinggal jualan gitu ya. Dan fitur-fiturnya udah yang paling canggih udah. Ya, jadi karyawannya udah bekerja udah yang paling oke. 25 juta doang untuk buat bisnis seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi menurut saya ini murah banget. Oke, jadi kalau Bapak Ibu punya 25 juta di luaran sana untuk bayar karyawannya aja belum tentu bisa gitu ya. Karena bayar karyawan harus per bulan gitu kan. Belum air, listrik gitu ya. Operasionalnya tinggi Bapak Ibu. Belum investasi awalnya, beli ruko dan lain-lain gitu kan. Jadi 25 juta ini sangat-sangat murah menurut saya ya untuk harga sebuah bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu dengan memulai itu ya Bapak Ibu sudah punya usaha sendiri ya, sudah dihasilkan oleh penggunaan Moonbot sendiri. Nah, Bapak Ibu juga kalau buka toko seperti yang tadi saya bilang ya buka cabang dibayar. Jadi kalau Bapak Ibu itu basic buka cabang yang pro, Bapak Ibu dibayar 10% dari nilai BV-nya pro yaitu 15 juta. Jadi Bapak Ibu dapat tambahan 1.500.000. Oke. Modalnya apa Bapak Ibu untuk bisa dapat komisi? Ya, modalnya 1 M Bapak Ibu. Modalnya 1 M. Satu mulut ya Bapak Ibu. Jadi cuma cerita doang maksudnya. Jadi Bapak Ibu cuma bayar 25 juta, tadi modal 1 M, cuma satu mulut cerita doang. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan komisi dari setiap pembukaan cabang baru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau advance 12,5%, ya, jadi dapatnya tambahan 1.875.000 per pro-nya. Nah, kalau Bapak Ibu itu pro, ada buka cabang pro lagi, nah Bapak Ibu dapat tambahan 3 juta. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya toko yang pro, Bapak Ibu buka 10 cabang pro, Bapak Ibu sudah ROI, ya, sudah BEP, balik modal Bapak Ibu. Nah, jadi bonus development pairing ya. Jadi di sini kita buka cabang kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kiri dan kanan basic ketemu itu dapat tambahan lagi 75.000. Jadi di sini Bapak Ibu tanya bisa buka berapa cabang Bu Lydia? Sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan ini bukan Bapak Ibu sendiri yang buka, tapi tim sama-sama gitu ya. Nah, dan juga Bapak Ibu bisa dapatkan kalau advance dengan advance tambahan 375.000, kalau pro dan pro 750.000 tambahannya. Nah, sama seperti kalau Bapak Ibu itu di kantoran ada jenjang karir, di sini juga ada jenjang karirnya ya. Kalau atau ibu-ibu gitu anggap saja Bapak Ibu itu lagi kumpul poin di Indomaret ya. Kalau sudah mencapai bisa tukar hadiah gitu ya. Cuma di sini hadiahnya nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Dan di sini gampang nggak dapat hadiahnya Bu Lydia. Sangat-sangat gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini akumulasi tanpa batas waktu.
Ya, jadi Bapak Ibu nggak pakai sistem tutup-tutup poin ya, Bapak Ibu selama Bapak Ibu berjalan dia akan akumulasi terus ya pastinya Bapak Ibu akan sampai ke sana gitu ya. Jadi 10 poin kiri, 10 poin kanan, yaitu Bapak Ibu bronze. Terus 50 kiri kanan silver ya, 100 kiri kanan itu gold, 500 kiri kanan eksekutif Dubai. Ya, dapatnya jalan-jalan ke Dubai gratis Bapak Ibu, walaupun Dubai sekarang lagi nggak aman gitu ya. Ya, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini udah rewardnya dari dulu gitu ya. Jadi 1000 kiri kanan itu tur Eropa, triple eksekutif itu tambahan lagi cash reward 187.500 dan diamond dapat tambahan 375 juta. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mencapai semuanya ya lumayan jalan-jalan ke 3 negara ya gratis. Dan juga Bapak Ibu sudah berpenghasilan khusus dari buka cabang aja itu sudah sekitar 1 M. Oke, jadi ini masalahnya modalnya 25 juta Bapak Ibu. Saya nggak ngomong modal ratusan juta atau modal puluhan juta miliaran gitu ya. Ini cuma 25 juta modalnya, tapi potensinya segini gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat worth it. Nah, jadi kalau Bapak Ibu saya bilang dari pemakaian softwarenya saja, ya kita nggak lihat dari segi bisnisnya. Bapak Ibu kalau taruh 10.000 aja di tahun 20 sudah bisa estimasi ini yang tanpa trailing ya. Jadi maksudnya yang basic atau yang advance. Bapak Ibu sudah bisa memperoleh pertumbuhan aset 320.000 US dollar. Nah, kalau Bapak Ibu itu yang pro, estimasi profit 40% per tahun. Jadi kita targetnya itu Bapak Ibu kalau pakai yang pro, Bapak Ibu punya estimasi profit itu 20-50% gitu ya. Tapi kalau lagi benar-benar peaknya bisa 30-70% setahun. Ya, jadi pastinya ya bisa mengalahkan inflasi ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu taruh di bonds, ya itu 6% per tahun. Jadi sangat-sangat berbeda. Nah, dan juga Bapak Ibu profit sharing. Jadi di sini Bapak Ibu ini yang saya lihat sebagai uh, seorang pengusaha ya untuk perhitungan income-nya seperti apa Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu kan aktifnya ya. Jadi kita aktif buka cabang gitu ya, cerita ke orang. Nah, sekarang Bapak Ibu ini pasifnya, berpotensi pasif. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, ada pembagian 80-20%, 20% ke perusahaan. Nah, 10%-nya itu dibagi kepada teman-teman yang menjalankan bisnisnya atau afiliatornya. Bonus sponsornya 1%, bonus pairing 5%, dan walaupun 4%. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya itu setiap kali orang trading memakai Moonbot, ya Bapak Ibu kecipratan alokasi ini, Bapak Ibu. 1%-nya aja itu sudah besar, Bapak Ibu. Apalagi dibayarnya pakai dolar. Bukan Bapak Ibu yang tradingkan buat orang loh. Yang tradingkan itu Moonbot. Ya, jadi tiba-tiba Moonbot trading dapat profit buat orangnya di jam 3 malam ya Bapak Ibu juga kecipratan gitu. Nah, itu yang saya maksud ini adalah cara kerja pintar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya ya, kalau Bapak Ibu itu cuma pakai software berarti Bapak Ibu dapat income yang pertama nih. Jadi money management software, managing investment dengan potensi growth 30-70% per tahun. Jadi ini khusus invest aja. Jadi di sini tergantung apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau punya uang yang cukup ya di sini, ya tergantung depositnya dengan market Bapak Ibu. Nggak ada yang lain. Ya karena kalau kita ngomong 30% dari 1 miliar beda dengan 30% dari 10 juta. Benar nggak? Jadi kalau Bapak Ibu itu punya dana dinginnya menurut Bapak Ibu belum maksimal, ya Bapak Ibu harus cari tambahan income aktifnya dulu supaya bisa dikelola lagi gitu untuk menjadi pasif gitu di softwarenya. Nah, caranya untuk mendapatkan income aktif ya dengan menjadi affiliate gitu ya. Jadi kita sama-sama setim membangun jaringan pemakai Moonbot. Jadi potensinya USDT 100.000, Turkish reward jalan-jalan yang tadi saya bilang. Dan income yang ketiga itu adalah profit sharing. Jadi kita menerima profit sharing dari semua pemakai Moonbot dan ini potensinya pasif. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini.
saya akan menyimpulkan kenapa saya sendiri ini alasan pribadi nih, ya. Kenapa saya menjalankan? Ya, OJK catat ratusan perusahaan di Indonesia sudah investasi kripto. Jadi ada suatu wake up call di kepalanya saya, ya kalau sekarang orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang punya usaha dan lain-lain gitu ya, itu semuanya udah pada lirik kripto gitu. Nah contohnya ada perusahaan di hotel di Jogja juga, ya mereka terungkap simpan Bitcoin Solana senilai 6,7 miliar. Kalau misalnya hotel-hotel seperti ini, perusahaan-perusahaan besar seperti itu menyimpan uang di sini, berarti ada apa-apanya dong. Nggak mungkin mereka sembarang-sembarang taruh 6,7 miliar gitu eh, di aset kripto terus cuma sekedar ini doang ya main-main gitu ya. Nah jadi ini yang membuat saya lihat kalau misalnya ini tuh ada potensinya yang sebenarnya harusnya dilirik oleh kita gitu ya di zaman sekarang. Kalau enggak pastinya akan sangat-sangat rugi. Dan kita ini di industri, kalau kita mau ngomong itu di industri yang sangat-sangat demand-nya ini nggak pernah habis-habis. Keuangan dan teknologi, Bapak Ibu, digabungin. Ya, jadi artificial intelligence ya, siapa yang nggak pakai ChatGPT sekarang, robot, AI gitu ya. Banyak pekerjaan yang saya bilang bisa mulai tergantikan, bisnis lebih efisien, customer meningkat drastis. Teknologi yang barusan muncul, blockchain, Web3, gitu ya, cryptocurrency, NFT, smart contract, yang membuat transaksi semakin transparan, dunia keuangan berevolusi. Jadi ini finance market ini memiliki peluang yang besar, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misalnya sekarang ini kita propose bisnis ke Bapak Ibu itu yang musim-musiman, ya pastinya income-nya juga itu musiman, Bapak Ibu. Tapi kalau keuangan, ya atau kita ngomong inovasi teknologi, Bapak Ibu, itu nggak musiman, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat ini kayak misalnya contohnya Grab masuk gitu ya, dia mengguncang cara kerjanya taksi-taksi gitu, yang manual. Contohnya kayak Bluebird gitu. Nah, mau nggak mau, Bluebird-nya harus kerjasama dengan Grab. Itu yang saya pikir tentang Moonbot juga. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau ada suatu hal yang memecahkan masalah banyak orang, pastinya orang-orang akan melirik ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu tuh sudah lihat peluangnya duluan, ya sudah ambil duluan, ya sangat-sangat diuntungkan pastinya ya. Nah, dan juga Bapak Ibu, kenapa saya pilih Moonbot? Dan saya melihat ada sesuatu yang dibandingkan tempat lain, ya walaupun banyak sekali hal-hal yang kita lihat, oh ini kayaknya bagus gitu ya, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Tapi dari semua teknik Bapak Ibu ya, mau itu ikut orang trading, mau sinyal-sinyal gratis, mau ikut kelas mahal, murah, dan segala macam Bapak Ibu, itu nggak bisa sama sekali kita bilang memperoleh keuntungan di segala macam kondisi market. Karena sekali lagi market itu nggak bisa diprediksi. Kalau lagi naik semuanya orang bisa jadi pintar gitu ya. Kalau lagi turun semuanya nggak tahu lari kemana. Ya contohnya salah satu kasus di Indonesia yang lagi booming-boomingnya gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Ya jadi inilah salah satu contoh kasus FOMO ya. Jadi bukan karena Bapak Ibu itu bayar kelas mahal-mahal itu bisa menjamin Bapak Ibu bisa dapat keuntungan bagus gitu ya. Jadi tetap aja Bapak Ibu yang paling ideal, aman, dan cerdas menurut saya itu adalah trading tanpa emosi. Dan itu salah satunya ya dengan menggunakan AI gitu ya. Karena kita manusia yang pastinya punya emosi, punya logical fallacy dan lain-lain seperti itu ya. Nah, dan pastinya Bapak Ibu di sini 25 juta itu Bapak Ibu nggak dapat alat doang, nggak dapat bisnis doang, tambah lagi Bapak Ibu dapat value Smart Academy atau sekolah bisnisnya Bapak Ibu. Ya, jadi di mana lagi ada uang pendaftaran 25 juta ya, udah segala sesuatu di dalam didapatkan edukasi dan lain-lain. Dan menurut saya ini adalah fondasi yang paling penting di mana kita lihat satu perusahaan itu akan bertahan lama ke depan apa enggak. Ya kita nggak mau masuk ke perusahaan yang fondasinya nggak kuat, Bapak Ibu.
Dan ini yang menurut saya belum temukan di company lain gitu. Selama saya bergabung di sini gitu ya. Nah, jadi pastinya menambah sekali banyak pengetahuan dan lain-lain. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk launching buku, Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar authorized published book yang saya launching pertama di tahun ini 2026 kemarin. Dan ini berbicara tentang basic-basic cryptocurrency ya dengan bahasa ibu-ibu yang mudah dimengerti. Gitu. Jadi menurut saya di sini paling penting itu adalah edukasi, Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya waktu terbaik untuk investasi itu nggak perlu nunggu momen yang pas. Karena yang sering orang lakukan itu adalah nanti beli pada saat harganya lagi turun. Oke, tapi pas ada yang lagi turun nggak beli-beli gitu ya. Yang sering kejadian nunggu terlalu lama beli pas udah naik. Jadi beli di pucuk. Nah, yang paling masuk akal Bapak Ibu, itu adalah strategi beli pelan-pelan rutin di berbagai kondisi, nggak peduli apapun. Yang penting Bapak Ibu taunya nabung di aset yang bagus. Ya, bukan aset sembarang juga, di aset yang bagus. Ya, jadi teman-teman itu yang mana? Nunggu murah atau rutin pelan-pelan? Kalau saya sih sukanya yang rutin pelan-pelan gitu ya. Yang penting terukur, terarah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sama seperti Bapak Ibu mau beli coupling tanah ya untuk investasi, mau buka eh, toko, mau buka salon, mau buka apapun, Bapak Ibu pastinya butuh lokasi yang bagus nggak? Atau sembarangan aja beli lokasinya? Ya butuh yang bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita tawarkan Bapak Ibu itu coupling yang bagus. Entah Bapak Ibu mau ambil duluan atau orang lain yang ambil duluan. Oke. Jadi di sini kita ada sistem 2+1. Jadi Bapak Ibu itu eh, kalau bergabung ya, itu Bapak Ibu itu akan terbantu dengan atasnya dulu. Karena harus ada lemparan baru bisa kebuka lagi. Ini by system itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan sangat diuntungkan jika Bapak Ibu itu ambil coupling yang bagus secepat mungkin. Jadi basic, advance, pro, mau mulai dari manapun itu bisa di-upgrade. Ya, yang penting itu posisi menentukan prestasi. Ya, walaupun tidak 100% menjamin Bapak Ibu itu bergabung terus Bapak Ibu itu langsung lebih bagus daripada yang nanti bergabung gitu, enggak ya. Jadi ini pastinya ya tergantung kerja juga. Hanya posisinya ini sangat menguntungkan sekali kalau Bapak Ibu itu ambil duluan. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya.